Ketika beramal, berbuat kebaikan untuk mencari pujian dari manusia yang lain, itu akan melelahkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah ikhlas hanya karena Allah saja. Di awal khutbah saya menyampaikan surat Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya diperintah oleh Allah untuk menyembah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya. Allah tidak menerima ibadah yang disertai dengan riya, yaitu ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar. Riya dan sum'ah menjadikan ibadah dinilai tidak ikhlas. Riya adalah kelihatannya dilakukan karena Allah, namun batinnya berniat supaya dilihat orang lain. Sum'ah, kelihatannya secara luar untuk Allah tapi ingin didengar oleh selain Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerimanya. Rasulullah mengingatkan perihal sum'ah dan riya ini. Man samma'a samma'allahu bihi wa may yura'illahu bihi. Siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa yang ingin mempertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan bahwa amal tersebut bukan karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari Allah memperdengarkan adalah dibuka dan diumumkan semua aibnya di akhirat. Sedangkan maksud dari ungkapan Allah akan mempertontonkan adalah kelak akan diperlihatkan pahala amalannya tetapi tidak diberikan kepadanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa barang siapa beramal dengan maksud meraih kedudukan dan kehormatan di masyarakat dan bukan karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan menjadikan dia bahan pembicaraan di antara orang-orang yang dia harapkan pujian dan tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di akhirat. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang muslim harus selalu menjaga segala perilaku agar amalan yang dikerjakan tidak sia-sia. Salah satu cara menjaga amal adalah menjaga perbuatan dan perkataan sebelum, saat, dan sesudah beramal. Allah memuji hambanya yang bisa menjaga lisan dan dari perbuatan yang kurang bermanfaat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, Allah berfirman, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Salah satu ciri orang yang beriman dan akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Apalagi itu untuk menceritakan amal kita. Ketika kita beramal, ketika kita berbuat, kemudian tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengagumi, gak usah jadi masalah. Bagi kita yang penting Allah sangat memahami dan Allah akan memberikan balasan. Kita sudah punya semboyan, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Karena sesungguhnya ketika beramal, berbuat kebaikan untuk mencari pujian dari manusia yang lain, itu akan melelahkan. Karena banyak manusia itu yang kurang bisa menghargai perbuatan baik orang lain. Sampai Allah mengingatkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur.
Dalam surat Saba ayat 13, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Kemudian perihal menjaga lisan, apalagi menjaga amalan kita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, al-lisan mizanul insan, artinya lisan atau perkataan seseorang adalah ukuran dari kualitas seseorang tersebut. Ketika seseorang bisa menjaga lisannya, maka kualitasnya akan terjaga. Ketika orang tidak bisa menjaga lisannya dengan berkata yang kurang bermanfaat, bahkan bisa mengurangi nilai amalannya, itu menunjukkan kualitas orangnya yang kurang berkualitas. Mari kita beramal yang terbaik dan kita jaga keikhlasan dengan menjaga perbuatan perkataan yang bisa merusak keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah memberi kemampuan pada kita untuk bisa beramal soleh, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa menjaga kualitas amal kita dengan menjaga lisan dan perbuatan.